Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 304, kamu benar-benar sesuatu. Karena rasa bersalahnya terhadap Seng Minglan, kakek Seng membiarkan Seng Xiao memberitahu para karyawan di Huang Yao untuk membantu perusahaan barunya. Jadi, mereka yang membodohi Seng Minglan sebelumnya datang untuk meminta maaf. Mereka bahkan datang sendiri untuk menyusun kontrak bisnis dan mentraktir Seng Minglan makan siang. Sebenarnya, Seng Minglan tidak meminta hal-hal ini. Dia merasa puas selama Seng Minghui tidak mengganggunya. Sekarang bisnisnya berjalan lancar, Seng Minglan mulai memiliki keinginan untuk berkencan dengan Jing Yun. Bagaimanapun, Jing Yun telah bekerja keras untuk mencegah keluarga Seng mengganggu bisnisnya. Untuk saat ini, masalahnya telah terpecahkan. Jadi, sekarang saatnya untuk memikirkan masalah pribadinya. Pada tengah malam, keduanya masih bekerja di kantor. Ketika Seng Minglan akhirnya melihat Jing Yun membereskan berkas-berkas, dia segera berdiri dan berjalan ke arahnya dari mejanya. "Ayo makan malam." Jing Yun mengangkat kepalanya dan menatapnya. Dia tidak menolak. "Tentu saja. Tapi aku yang memilih tempat itu." Seng Minglan mengangguk senang. Dia pikir Jing Yun akhirnya berhasil. Tetapi, ketika mereka sampai di tempat itu, Seng Minglan tiba-tiba merasa bingung. Karena itu adalah kios kaki 5 pinggir jalan yang sangat sederhana. "Nona Minglan, Anda pasti belum pernah makan makanan seperti ini sebelumnya, kan?" Sebagai seorang wanita muda dari keluarga Seng, dia menjalani kehidupan yang dimanjakan. Itulah alasan Jing Yun membawanya ke sini. "Tapi, ini adalah tempat aku mengemis makanan sebelum pergi ke rumah Seng." Wajah Seng Minglan menjadi gelap. "Kamu selalu seperti ini, membuat kita terpisah jauh seperti satu di surga dan satu di bumi. Inilah kenyataannya." Jing Yun berbalik dan menatap Seng Minglan. "Nona, meskipun Anda sekarang bebas, apa yang akan dilakukan kakek Seng jika dia tahu bahwa kita bersama? Hidupku hanya akan menjadi sengsara. Aku hanya orang biasa. Aku tidak ingin menderita sampai mati. Jadi, aku harap Anda dapat mengalihkan perhatian Anda kepada orang lain." Seng Minglan merasa sakit hati setelah mendengar ini. "Baiklah, kamu berhasil menyakiti perasaanku. Aku sudah memikirkan semua itu sebelumnya. Jika suatu hari kakek tahu tentang kita, aku akan tetap berada di sisimu. Tapi karena kamu takut, maka tidak ada yang bisa kukatakan. Kembalilah saja. Kamu tidak perlu tinggal untuk makan malam." Tenggorokan Jing Yun terasa kering. Dia tidak mengatakan apapun. Setelah Seng Minglan masuk ke dalam mobil, dia sudah tidak ingin bicara lagi. Jadi, dia melihat keluar jendela mobil. Setelah beberapa lama, dia akhirnya berkata, "Kamu bisa kembali ke Seng Xiao sekarang." Tidak hanya itu, dia juga mengeluarkan kartu emas dari kantongnya. "Dan aku juga tidak butuh uangmu. Karena kamu tidak mau berhadapan denganku, maka kita tidak punya alasan untuk bertemu lagi. Kita akan merasa sedih tanpa alasan." Melihat kartu emas itu, Jing Yun tercengang. Dia sudah mengetahuinya sejak lama. "Tinggalkan saja aku di depan apartemen. Aku akan mencari asisten baru besok. Kau tidak perlu datang lagi." Jing Yun menarik napas dalam-dalam dan menurunkan Seng Minglan di depan apartemen barunya. Dia keluar dengan cepat. Jing Yun menatap kartu emas itu. Dia mendapatkan kebebasannya setelah banyak penderitaan. Dia tidak ingin merusaknya. Ketika Seng Minglan sampai di rumah, Seng Minglan menelepon Seng Xiao. "Aku sudah bicara dengan Jing Yun. Aku sudah bilang padanya untuk tidak datang ke perusahaanku mulai besok. Jadi, jangan asal ceritakan tentangku padanya di masa mendatang. Karena dia tidak mau membuka hatinya kepadaku, aku tidak bisa memaksanya." Seng Xiao mengerutkan kening. Apa yang Jing Yun sembunyikan di dalam hatinya sehingga dia harus membuat semua orang menderita? "Baiklah. Karena ini keputusanmu, aku akan melakukan apa yang kau katakan. Selamat malam." Mu Qi mendengar percakapan mereka dan tahu bahwa Jing Yun menolak untuk bersama dengan Seng Minglan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Mungkin itu takdir mereka. Dia menginginkannya seperti itu. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Seng Xiao memeluk Mu Qi. Keesokan paginya, Jing Yun benar-benar melapor untuk bekerja di Huang Yao. Seng Xiao bersikap biasa saja. Namun, dia mencemooh cara Jing Yun menangani hubungannya dengan Seng Minglan. "Apakah kamu mencoba membuat melodrama? Tuan muda, apa yang kau takutkan saat aku di sini?" tanya Seng Xiao. "Biar ku ceritakan padamu. Kakak keempat meneleponku tadi malam dan mengatakan agar aku tidak menceritakan apapun tentangnya lagi. Kalau tidak, kalian berdua akan canggung. Ngomong-ngomong, dia sudah mengembalikan kartu itu padamu, bukan?" Jing Yun mengangguk. "Seharusnya begitu. Nona muda dari keluarga Seng mencoba merayu Anda, tetapi Anda menolaknya. Anda benar-benar hebat." Jing Yun menunduk diam-diam. "Biar ku peringatkan kau. Kakak keempat melakukan ini untuk memberitahumu bahwa kau telah kehilangan kesempatan untuk membuatnya membuka hatinya padamu. Siapapun yang ditemuinya di masa depan, itu tidak ada hubungannya denganmu.
Jika kau ingin terus menjadi biksu, silakan saja. Aku benar-benar penasaran berapa lama kau bisa hidup seperti ini. Catatan ini, seberapa terbelakang mentalnya dia dalam hal cinta. Bagaimana mungkin ada laki-laki yang rela menanggung cinta tak berbalas dengan tenang di zaman ini? Dasar bodoh, pergilah dan bantu aku di bagian perencanaan. Aku tidak ingin melihat wajahmu sekarang. Jing Yun meninggalkan kantor Seng Xiao dengan putus asa. Tak lama kemudian, kakek Seng mengetahui rencana Mu Qi untuk pesta tersebut. Bagaimanapun juga, Huang Yao adalah miliknya. Dia dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang acara tersebut sebelumnya. Seng Xiao tidak berencana untuk menyembunyikannya darinya. Karena dia sudah tahu apa yang sedang direncanakan kakek Seng, sebaiknya dia katakan saja secara terbuka betapa cerdiknya rencana itu. Kakek Seng membaca proposal tersebut. Dia tidak menemukan masalah apapun. Dan dia yakin bahwa ini adalah sesuatu yang diselesaikan Mu Qi sendiri. Karena itu sama sekali berbeda dari gaya Seng Xiao. Itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh seorang gadis berusia 19 tahun. Bagaimana bisa begitu kreatif? Dia tidak tahu apakah dia terlalu pintar atau hanya beruntung. Bagaimanapun, kakek Seng lebih waspada terhadap Mu Qi. Karena Seng Xiao akan memiliki wanita lain di masa depan. Jika dia pintar, dia akan lebih sulit dihadapi. Seng Xiao sendiri sudah cukup membuat pusing. Tidak peduli apapun, dia tidak bisa mendapatkan penghargaan pada akhirnya atau dia akan mendapat pengakuan dari dunia luar. Meskipun dia tidak menyukai Seng Minghui, dia tetaplah seorang Seng. Dia tidak bisa membiarkan orang luar mengambil keuntungan dari ini. Setelah jamuan makan berakhir, dia akan mengumumkan untuk membiarkan Seng Minghui memimpin tim perencana. Karena dialah kontributor terbesar untuk acara tersebut. Ini akan berakhir dalam beberapa hari. Jadi, biarkan saja Mu Qi tetap bahagia selama beberapa hari lagi. Adapun Seng Minghui, karena dia akhir-akhir ini sering dihukum oleh kakek Seng, dia pergi ke bar untuk minum dan melihat wajah yang dikenalnya di sana.